larilah. Aku sudah mau tangkap kau. Larilah. Paman Tio, Keluarga kalian halangi aku warisi keluarga Surya. Orang tuamu tiada. Jadi kau juga sama. tolong. Saya henti. Dasar jahat. Kakek, tolong aku. Tolong. Cepat turun dan cari. Harus temukan cucuku. Dasar jahat. Bahkan keluarga kakak kandungmu pun kau bunuh. Apa kau masih manusia? Pak Roni, arus sungai deras sekali. Kalau sudah turun, nggak bisa naik lagi. Tuan Max mungkin. Sampaikan perintahku hadiah 2 triliun. Harus temukan cucuku. Berapapun harganya, dia harus ketemu. Dia itu pewaris tunggal keluarga Surya. Baik. Sayang, lihat. Kenapa bisa ada anak kecil di sini? Ini harusnya terdampar karena arus sungai. Siapa tolong? Cepat. Anak ini lukanya parah. Kedepannya pengeluaranmu besar. Aku sudah periksa, anak ini nggak ingat apa-apa. Keluargamu susah sekali. Aku sarankan, jangan ikut campur. Kau cepat sembuhkan kakimu. Kalau ditunda, kau bisa beneran pincang. Surat Yanji, demo RS Kabupaten. Bayar biayanya, bisa operasi. Terima kasih dokter, aku akan pikir lagi. Kalau gitu, aku pergi dulu. Dokter Bram bilang apa? Gimana kakimu? Sini, cepat bangun. Nah, mana ayah dan ibumu? Aku nggak ingat lagi. Kakiku nggak apa-apa. 2 hari lagi sembuh. Nah, tenang saja. Mulai hari ini, kamilah ayah dan ibu. Sesusah dan secapek apapun, kami akan besarkan kau dan sekolahkan kau. Terima kasih ayah ibu. Anak baik. Anak baik. Kau ini, yang lagimu sudah sakit sampai nggak bisa berdiri. Kau masih cari batu bata lagi. Aring, pengen mau menilai PT, kan? Son pintar, pasti kuliah. Demi uang kuliah, aku harus cari uang sebisa mungkin. Kau masih bilang aku. Semalam kau nggak nyalakan lampu, lalu menjahit pakai lilin saja. Matamu merah karena bergadang. Aku nggak apa-apa. Kita harus hemat uang listrik sebisa mungkin. Ayah, ibu, aku nggak jadi kuliah. Sekarang aku sudah dewasa, bisa bantu beban keluarga. Besok aku akan kerja di kota. Kau bilang apa?
Aku bilang aku nggak jadi kuliah. Aku bisa cari uang buat nafkahi kalian. Kau Kau ini kenapa? Ayah, semua salahku. Aku memang payah. Sean, aku dan ayahmu kerja keras demi biayai kau kuliah. Karena sudah tahu susahnya nggak berpendidikan. Kami nggak mau kau jadi seperti kami. Sean, kami pungut kau dan besarkan kau. Kalau tak biayai kuliahmu sampai selesai, kami bisa kecewakan orang tua kandungmu. Ayah, ibu, kalian satu-satunya orang tuaku. Budi, kalian paling ingin kubalas. Nilaiku sudah kuperkirakan sangat yakin. Setelah periksa nilai, aku pasti akan bawakan gelar juara buat kalian. Cepat berdiri, nak. Selamat Seon, sudah jadi juara ujian masuk PTN Kabupaten Ori dengan nilai 728. Sean, kamu bisa terima wawancara. Maaf, aku mau kasih tahu kabar ini langsung ke orang tuaku. Maaf, Komentar, Sean. Maaf. maaf. Ayah, ibu, aku nggak kecewakan harapan kalian. Kalian tunggu aku pulang. Siapa kalian? Lepaskan aku! Ini, Tuhan punya mata. Bertahun-tahun akhirnya ketemu kau. Sekarang, keluarga Surya sudah ada penerus. Siapa kau? Aku mau pulang dan cari orang tuaku. Cepat, cepat jalan. Ayah, ibu, kalian tunggu aku. Aku pasti akan pulang. Wino, selamat. Selamat Wino, ada juara di keluarga kalian. Wino akhirnya berhasil lewati kesulitan. Wino karide jing demi jiti Sean. Kakinya sendiri nggak diobati, diulur terus sampai pincang. Betul. Buat sekolahkan Sean, mereka berdua sudah banyak menderita. Kami para tetangga sudah lihat sendiri. Iya, katanya Budi lahirkan kalah sama Budi besarkan. Kalian benaran lebih perhatian dari orang tua kandung. Untung Sean sendiri juga ada kemampuan. Ayo kita sambut. Iya. Kalian pergi lihat. Kenapa Sean belum pulang? Iya, setelah juara kabupaten, Sean merasa desa kita miskin, dia keluar. Dia pasti kabur. Kalau bukan anak kandung, memang payah. Dia anak gak tahu diri. Nggak mungkin, Sean bukan anak seperti itu. Sayang, apa Sean? Benaran, nggak akan pulang lagi? Nggak mungkin, nggak mungkin. Semuanya aku umumkan mulai hari ini. Max akan gantikan aku. Dan resmi. Jadi, presidir. Grup Surya. Semuanya bubar dulu. Empat tahun lalu, sisa kekuatan pamanmu buat keributan ganas. Demi kemenanganmu, aku kirim kau ke luar negeri buat pelatihan tertutup. Kekuatan pamanmu sudah dibersihkan. Akhirnya kau sudah bisa pulang dan warisi semua warisan keluarga Surya. Kakek, tenang saja. Aku pasti akan makmurkan grup Surya. Tapi, aku mau pulang ke desa Jiri dulu. Buat lihat orang tua angkatku. Sudah 4 tahun.
Aku nggak tahu gimana hidup mereka. Cepat berdiri. Bicaralah sambil berdiri. Pak Max, Pak Roni sudah siapkan semuanya. Konvoy, hadiah pulang desa, dana 1 triliun. Perbaiki jalan desa Jiri. Dapat ke Pak. Sepupu Anda, David Seno, Wakil Direktur. Di divisi teknik, cabang Nori. Terima kasih kakak. Promosikan Kak David jadi direktur. Dia akan urus langsung proyek perbaikan jalan ini. Kakak, boleh? Boleh. Tentu boleh. Sekarang kau sudah jadi Presdir Grup Surya. Semuanya kau saja yang atur. Terima kasih kakek. Selamat datang Pak Max di Kabupaten Nori. Selamat datang Pak Max di Kabupaten Nori. Selamat datang Pak Max. Jian Loman, penanggung jawab kantor cabang Kabupaten Nori. Aku sengaja tunggu di sini. Katanya Pak Max pulang kampung. Aku sengaja carikan jimat Jio ini. Cuma satu di dunia, tak ternilai. Keluarga paling bergengsi punya hak. Sembah ini di aula leluhur. Kali ini Anda pulang kunjungi keluarga. Kalau bawa ini buat disembah di aula leluhur, pasti bisa. Muliakan leluhur. Kau termasuk berniat tulus juga. Bisa kerja buat Pak Max adalah kehormatan buat. Berangkat sekarang ke desa Jiri. Selamat jalan Pak Max. Selamat jalan Pak Max. Selamat jalan Pak Max. Pak Gian, aku orang desa Jiri. Biar aku siapkan penyambutan Pak Mak. Pasti Pak Mak akan puas. Kau orang desa Jiri? Oke. Kau siapkan dulu di desa Jiri. Aku akan ke sana setelah siapkan sedikit hadiah lagi. Kalau urusan ini beres, kau akan dipromosikan. Baik. Aku mohon minggir. Kalau Wino belum dikubur, waktu baiknya lewat. Apa kau buta? Jalan di sini lagi diperbaiki. Malam leluhur. Keluarga Zaki harus bongkar. Cepat bawa Bu Wino ini pergi. Kalau enggak, abunya pun akan kubuang. David, kakak mohon padamu. Biarkanlah Wino pergi dengan tenang. Dimanapun, dia ini kakak iparmu. Bawa siang sekali. Minggir kau. Berapa lama lagi? Pak Max, masih perlu 30 menit. Harus sampai. Dalam 10 menit. Baik. Pak Max kasih perintah, kontrol lalu lintas, jalan di depan. Mobil nggak penting. Harus minggir. Sian, kau di mana? Ibu hampir nggak kuat lagi. Bisa juga kalau nggak mau dibongkar. Dulu, kau nikah sama Wino, yang paling miskin di desa. Kami nggak terima mahar sepeser pun. Dani, bujangan tua di desa suka padamu. Dia agak kielek tapi ada uang. Dia mau kasih mahar 200 juta. Aku sarankan, cepat jual dirimu sebelum kau jadi tua bangka. Sudah kasih mahar 200 juta, tapi nggak boleh pegang dia. Ibu, mana boleh nggak bongkar? Cuma karena 200 juta. Jalan ke desa. Paling pendek lewat makam leluhur keluarga Zaki. Gini, baru dapat komisi banyak. Takut apa? Aku sudah ambil uang maharnya. Setelah Tina nikah, dan mereka tidur bareng, makam leluhur ini tetap bisa kita bongkar. Ibu, memang lebih pintar. Sini. Kau mau apa? Lepas. Kasih aku. Mahar sudah diterima. Bibiku dan Dani harus nikah. Aku rasa nggak usah pilih hari lagi. Bagusan, langsung nikah di sini saja. Oke, langsung hari ini. Lepaskan aku. Hari ini aku mati pun gak akan mau nikah. Kak, aku lakukan ini demi kebaikanmu. Dan ini memang pernah punya beberapa istri, tapi pria yang pernah nikah. Bisa sayangi istri. Setelah kau nikah, kau bisa hidup enak. Betul. Siapa nggak tahu semua istrimu kabur karena kau pukuli? Nikah di makam leluhur keluarga Zaki. Mas, biar Wino di bawah. Bisa lihat jelas.
Kau, Tina, bukan lagi menantu keluarga Zaki. Mulai sekarang, keluarga Zaki sudah... Bangun! Bangun! Ayo, pengantin pria, kalian sudah lakukan ritual nikah. Cepat bawa ke kamar pengantin. Di pemakaman keluarga Zaki hari ini, Tina kasihan sekali. Anaknya kabur, suaminya juga mati. Betul sekali. Syan sudah pergi bertahun-tahun, tapi tak pernah pulang. Dia nggak punya hati nurani. Kau bilang apa? Ayahku mati. Siapa kau? Wino, dari keluarga Zaki sudah mati. Itu, siapa dia? Sayang, ayo cium dulu. Ibu, kalian lagi apa? Ayo, lepas. Ibu, kalian lagi apa? Kau lagi apa? Ibu. Ibu nggak apa-apa kan? Ibu. Aku nggak mimpi kan? Syan, apa ini benaran kau? Ibu, maaf. Aku telat pulang ke sini. Sayangnya, ayahmu nggak sanggup bertahan sampai kau pulang. Ibu. Ayahku. Di tahun kau pergi, dia baru ketahuan sakit. Awalnya katanya waktunya cuma setahun. Tapi ayahmu kangen padamu. Dia bertahan sampai tahun ini. Dokter bilang, ini saja sudah keajaiban. Ayah, aku nggak berbakti. Aku telah datang ke sini. Ayah, aku nggak berbakti. Aku telah datang ke sini. Aku bahkan nggak bisa lihat kau. Buat terakhir kali, nggak bisa layani kau langsung. Tapi ayah, tenang saja. Aku pasti akan gantikan kau. Jaga ibu dengan baik. Anak baik. Baguslah sudah pulang. Baguslah sudah pulang. Ayahmu di surga juga akan senang. Ibu, tenang saja. Sekarang aku sudah pulang. Kedepannya aku pasti nggak akan biarkan kau menderita dan capek lagi. Aku kira siapa? Ternyata Shell sudah pulang. Akting munafikmu ini buat dilihat siapa. Ayahmu sakit parah. Kau juga tak pulang berbakti. So baik. Aku ada alasan sendiri. Sudahlah. Siapa tahu selama ini kau kerjakan hal memalukan apa di luar. Iya, kau masih berani pulang? Pergi kau jauh-jauh. Jangan ganggu ibumu nikah lagi. Iya, cepat pergi. Tina, dengar? Jangan kira anak ini pulang. Kau bisa batal nikah. Jangan harap. Kau dan Dani sudah nikah. Besok, buat akta nikah. Waktu aku nggak ada, gini cara kalian tindas ibuku. Kau bicara apa? Apa maksudnya tindas? Ibumu kehilangan suami. Dia sendirian. Kasihan, gimana wanita bisa hidup sendiri? Kami adik-adiknya. Sudah lakukan yang terbaik. Jangan anggap kebaikan kami buruk. Orang baik? Maksudmu pria jahat yang nikah sendiri kali selalu hampir bunuh istrinya ini? Syan, buat apa kau sok berbakti di sini? Siapa yang nggak tahu? Kau pulang demi cari untung. Untung? Jangan pura-pura lagi. Kau nggak pulang cepat atau nanti? Sengaja pulang pas jalan diperbaiki. Bukannya kau mau tunggu? Harga rumah di desa naik, lalu kau warisi warisan ayahmu, biar kau dapat untung besar. Pantasan. Kenapa pulangnya kebetulan sekali? Dulu waktu ayahmu sakit parah, kau juga nggak kelihatan. Ada perbaikan jalan di desa, kau nggak sabar pulang. Beneran anak nggak tahu diri. Pantasan. Kenapa tiba-tiba pulang? Ternyata mau cari untung. Wino dan Tina besarkan dia. Sampai nggak lahirkan anak sendiri. Nggak sangka anak ini. Sangat nggak punya hati. Begitu jadi juara ujian, dia langsung pergi tanpa pamit. Iya. Sebelum mati pun, Wino masih cari anak nggak tahu diri ini. Tapi dia juga nggak pulang. Benaran anak nggak berbakti. Bukan. Coan, bukan orang seperti itu. Apa kalian tahu? Siapa yang memperbaiki jalan di desa ini?
Tentu saja orang besar. Dari kantor pusat Grup Surya. Apa mungkin itu kau? Buat apa bicara sama anak nggak tahu diri ini? Dia kumakialas hengda. Mungkin dia pun nggak tahu grup Surya itu apa. Betul. Orang seperti dia. Mana mungkin bisa berhubungan sama Grup Surya? Nggak seperti David. Dia wakil direktur divisi teknik Grup Surya. Ditunjuk langsung Gian. Penanggung jawab Kabupaten Nori. Dia bahkan ditunjuk langsung. Jadi, penanggung jawab perbaikan jalan desa. Penanggung jawab proyek kecil pun sudah berani sok berkuasa di desa. Masih mau larang ayahku dikubur dan mau gusur makam leluhur Zaki. Kau orang miskin, beraninya bicara gini sama aku. Aku penanggung jawab perbaikan jalan desa. Aku berhak atur rute. Makam leluhur keluarga kalian udah halangi jalan. Kalian bongkar. Kalian harus bongkar. Kalian ikut aku cari Pak Max dulu. Yang lainnya lanjut antar hadiah. Baik. Ya? Kau bilang perbaiki jalan harus bongkar makam. Keluarkan proposalnya. Tunjukkan padaku. Apa kau berani? Memangnya siapa kau? Kenapa harus kasih kau lihat? Iya. Apa kau ngerti? Kalau dikasih lihat proposal, Aku penanggung jawab Grup Surya. Aku juga anggota Desa Jiri. Untung semua. Perbaiki jalan. Untung maksimal. Semua diuntungkan. Anak nggak tahu diri sepertimu ngerti apa. Semuanya, cepat lihat, orang ini egois sekali. Bertahun-tahun nggak pulang, pulang-pulang, halangi perbaikan jalan. Semua orang tahu, perbaikan jalan penting bagi kita. Siapa halangi perbaikan jalan, berarti putus jalan kekayaan semua orang. Sian, apa kau nggak suka lihat kami hidup baik? Desa kami susah dapat kesempatan pembangunan ini, kau malah ngotot halangi. Jika atasan tahu perbaikan jalan batal, kau tanggung akibatnya. Apa kau bisa tanggung? Dasar anak nggak tahu diri. Syawan, kau sendiri nggak berbakti. Ya sudah, kau malah mau halangi perkembangan desa? Jadi orang itu nggak boleh gitu. Kami sudah tunggu lama sampai ada perbaikan jalan. Iya, sekarang anak-anak sekolah lewat jalan gunung. Setiap hari pulang, badan mereka pasti banyak luka benturan. Sean, kau juga pernah lalui ini. Jangan lupakan masa lalumu setelah sukses. hari ini makam ini dibongkar. Karena kita kerabat, aku kasih kalian kompensasi beberapa juta. Kau jangan nggak tahu diuntung. Shoan, nggak boleh dibongkar. Kalau makam leluhur Zaki digali, ayahmu takkan mati tenang. Iya, Bu. Tenang, selama ada aku. Gak ada yang bisa sentuh makam keluarga Zaki. Kau cuma anak gak tahu diri. Kau pulang sendirian tanpa bawa apa-apa. Gimana kau mau halangi kami? Buat apa omong kosong sama dia? Langsung kerja bongkar saja. Bongkar! Siapa yang berani sentuh? Siapa yang berani sentuh? Kerjamu sangat bagus. Sean, orangnya banyak. Jangan berantem. Ibu, tenang saja. Meskipun mau berantem, aku juga nggak akan berantem di depan makam ayahku. Sean, keluarga pamanmu termasuk hebat di desa. Kita nggak bisa singgung. Aku rasa lupakan saja. Ibu, tenang saja. Ada aku di sini. Nggak ada yang bisa halangi ayahku dikubur. Jangan pedulikan mereka dulu. Kawal ayahku dikubur. Baik. Mau apa? Jika kalian, Ibu? kalian. Bocah ini, begitu pulang, langsung kacaukan urusanku. Kalau kali ini aku nggak dapat komisi, aku akan habisi keluarga mereka. Buat apa emosi? Sudah dikubur pun, masih bisa digali lagi. Nanti begitu mereka pergi, tetap kau yang berhak atur. Biarkan mereka sombong lagi beberapa hari. Ibumu benar. Di desa Jiri, orang luar masih belum berhak buat keputusan.
Sudahlah. Pura-pura jadi anak berbakti dan harus sendiri. Kalian sekeluarga halangi perbaikan jalan. Aku lapor atasan. Keluarga kalian menderita. David, si An juga baru pulang. Kalian jangan tanggapi dia. Pergi. Bocah. Ibumu juga bukan orang baik. Ayahmu sudah lama terbaring di kasur. Ibumu tiap hari kerja di luar. Dan baru pulang tengah malam. Dia itu keluar buat jual diri. Ayahmu mati karena emosi pada ibumu. Jangan-jangan kau, anak haram yang dilahirkan ibumu, sama pria liar di luar. Waktu dia masih muda, ya, pura-pura dipungut. Biar keluarga Wino besarkan anak haram 20 tahun lebih. Kalian berdua beneran gak punya moral. Orang busuk seperti ibumu bisa nikah dengan Dani, itu sudah keberuntungan besar. Aku ke kabupaten, buat jualan kudapan malam. Kalian semua juga pernah beli. Kenapa kalian asal bicara? Siapa yang tahu? Kau, itu jualan apa? Kau berani pukul aku? Aku memang mau pukul mulut busukmu. Kalau kau berani maki lagi, aku akan tampar sekali lagi. Dasar bocah, aku. Kau buat apa? Melawan. Kau mau melawan ya? Kau berani pukul senior. Hari ini kalau nggak pakai aturan keluarga, buat ajari kau. Anak yang nggak berbakti ini, artinya aku lalai. Menjabat sebagai kepala desa. Jadi seniorku, kalian nggak pantas. Oke, sini bawa Sean ke aula. Lalu hukum sesuai aturan keluarga. Kalian mau apa? Kalian mau apa? Aku kepala desa. Aku kasih tahu kalian urusan desa Jiri. Itu urusan internal kami. Hari ini meski dewa datang pun gak akan bisa ikut campur juga. Apalagi kalian para orang luar. Kalau tahu diri, pergi jauh-jauh. Tangkap. Jangan sentuh aku. Aku pergi sendiri ke aula luhur. Kau memang tahu diri. Ibu. Apa yang kau lakukan? Hari ini, aku mau taruh papan roh ayahku di paling tengah. Kalau ada dari kalian yang berani sentuh papan roh ayah, aku akan hancurkan semua papan roh di aula leluhur. Hebat, kau? Dasar kau anak sial. Ini aula leluhur. Bukan tempat kau buat liar. Cepat turunkan papan roh itu. Ini sudah keterlaluan. Kau sudah ganggu ketenangan leluhur. Kenapa desa Jiri bisa besarkan bencana sepertimu? Soan, ayahmu pincang miskin. Hak apa? Ditaruh tertinggi di aula leluhur? Kalau ayahku tak berhak, siapapun di sini juga tak berhak. Oke. Hari ini, di depan para leluhur, aku akan kasih pelajaran pada kau, keturunan yang gak berbakti. Jangan pukul. Ibu, aku lihat kalian sudah bosan hidup. Aduh, dia mau bunuh orang. Jangan mau bunuh orang. Aku kepala desa. Kau berani pukul aku. Kau melawan etika. Kalian berani tindas ibuku gini. Aku pasti gak akan lepaskan kalian. Sean, Ibu gak apa-apa. kita jangan perbesar masalah. Ibu, tapi mereka buat gitu padamu. Sudahlah, ayahmu sudah pergi. Ibu cuma punya beberapa kerabat ini. Palingan ke depannya nggak usah berhubungan lagi. Ibu, ayo. Aku bawa kau pulang buat diobati ya. Berhenti. Mau pergi. Nggak semudah itu. Pegang. Ibu, nggak apa-apa kan? Halo, Kiara. Iya? Oke. Sean. Apa kau tahu? Orang apa yang kau singgung? Nama pacarku Kiara, yaitu bawahan terpercaya Pak Gian. Tadi dia telepon aku. Sebentar lagi dia kesini. Keluarga kalian akan tamat. Nak Kiara mau datang? Bukannya tadi kau sok benar dan bilang, aku makan tanpa kerja. Lalu kau itu apa? Cuma berani berlindung sama orang? Cih,
Apa kau pantas dibandingkan sama anakku? David dan Kiara itu lulusan sekolah ternama yang sudah terjamin. Mereka kerja di grup Surya. Mana seperti kau? Apa sekarang kau ada kerjaan? Kalau jadi ibumu, aku pun malu mau hidup. Lia, bicaramu jangan keterlaluan. Hadiah dari Bu Kiara datang. Bu Kiara bilang, dia akan datang sebentar lagi. Jimat giok ini, dia donasikan khusus buat aula leluhur. Kami jadi nggak enak hati. Bu Kiara juga bilang, hari ini ada orang besar mau datang ke desa Jiri. Aula leluhur tempat paling sakral di desa Jiri, barang berharga ini sengaja buat jaga desa. Bagus. Dasar bongkah, ketawa apa? Apa seumur hidupku? Kau pernah lihat barang bagus gini? Ibu, di mana dia pernah lihat barang berharga gini? Masa di kasur wanita kaya? David, gimana bisa kau bicara gitu? Kiara pernah bahas. Jimat giok ini denganku. Ini dibuat master terkenal. Bisa dibilang langka sekali. Lihat kilauan. Dan teknik kerja ini cuma ada satu. Harganya ratusan juta. Giok kecil gini, harganya ratusan juta. Meskipun nggak sebanding sama jimat giok besar di grup Surya. Ini juga barang berharga yang langka. Bagus. Kiara sungguh perhatian. Kedepannya, perkembangan desa kita akan bergantung sama bantuan Kiara. Kau lihat apa? Ini baru upeti yang bisa ditaruh di aula leluhur. Kau dari tadi bilang mau taruh papan roh ayahmu di tempat paling atas di aula leluhur. Tapi ternyata kau datang nggak bawa apa-apa. Kau kira aula leluhur ini tempat apa? Sampai kau bisa taruh barang sesukamu. Giok kualitas gini pun mau kalian taruh di aula leluhur. Kalian beneran nggak pilih-pilih. Mau kalian taruh di aula leluhur. Kalian beneran nggak pilih-pilih. Anak muda, kau sombong sekali. Kalau gitu, kau keluarkan barang berharga, biar semua orang bisa lihat. Aku lihat kalian sekeluarga ini benaran tebal muka. Datang nggak bawa apa-apa. Sudah mau taruh papan roh orang pincang itu di aula leluhur. Siapa bilang aku nggak bawa apa-apa? Mana barangnya? Hah? Aku nggak lihat apa-apa. Hahaha. Hadiahku nggak seperti giok kalian yang mudah dibawa. Jalan desa sempit, sebentar lagi sampai. Dalam 3 menit, aku mau lihat hadiah. Dalam 3 menit, aku mau lihat hadiah. Baik. Percepat, Pak Max suruh kita sampai 3 menit. Baik. Sudahlah, jangan getah kami lagi. Kau sudah membual dari tadi. Mana barangnya? Bohong terus. Tapi teleponmu lumayan mirip juga. Kalian semua lihat, Cowan tumbuh besar. Dia nggak akan bohong. Itu dulu. Dia sudah pergi berapa tahun? Kan dia payah sekali. Sampai harus makan dari wanita. Orang seperti ini bisa jujur sejauh mana? David, jangan cerewet sama dia. Kiara sudah bilang kan, sebentar lagi desa mau kedatangan orang besar. Kau ribut terus. Kalau kau pengaruhi perkembangan desa kami, kau akan jadi pendosa desa. Betul, jangan sampai atasan lihat. Pendosa? Nanti kau akan tahu siapa pendosa yang pengaruhi perkembangan desa. Masih berani keras kepala. Hari ini kalian beruntung. Desa mau kedatangan tamu penting, kalian diampuni. Cepat pergi. Syean, ayahmu sudah dikubur. Kita kurangi masalah. Ayo kita pulang. Ibu, tunggu sebentar lagi. Aku pasti akan buat papan roh ayahku dengan sah. Ditaruh di posisi paling tengah. Bukannya kau bilang 3 menit? Waktumu sudah hampir habis. Mana barangnya? Kenapa nggak kelihatan apa-apa? 3, 2,
Iya, paling benci orang, so. 1. Hadiah datang. Jangan-jangan. Dia beneran siapkan hadiah? Takut apa? Siapa yang tahu apa isi kotak itu? Dia orang miskin, nggak akan bisa kaya. Syaan, kau jangan tertekan. Keluarga biasa seperti kita nggak akan sanggup kasih giok seperti ini. Apapun hadiahmu, itu niat hatimu. Ibu akan rasa semuanya bagus. Ibu, jimat giok ini tak kuhargai. Ibu lihat saja. Gayamu besar juga. Jangan-jangan kau cuma berlagak. Kotaknya besar sekali. Jangan-jangan isinya batu bata ya. Bagaimanapun, tak sebanding dengan jimat giok dari Kiara. Jangan sampai isinya barang yang nggak pantas, lalu buat seluruh desa kita malu. Kau orang luar, aku nggak peduli kau sehebat apa di luar sana. Begitu kau masuk ke desa Jiri, kau harus patuhi aturan desa Jiri. Apa aturan di desa? Apa harus agungkan keluargamu? Aku sudah ngerti. Kalian pakai kekuasaan kecil di tangan kalian. Buat sok berkuasa di desa. Kau benaran kira kau itu penguasa lokal. Kau basa-basi lama, jangan-jangan cuma ulur waktu ya. Kau bahkan nggak berani buka kotak kan? Kau bahkan nggak berani buka kotak kan? Iya kan? Sudah, buka kotak itu. Jangan bicara terus. Iya, Son. Buka saja, kami mau lihat. Jangan lama-lama. Cepat. Kami juga tahu kondisi keluarga kalian. Kami memang nggak berharap kalian bisa tandingi jimat giok dari Kiara. Tapi kalian juga nggak boleh palsukan barang. Cuma plastik belenggu, kau kira kami ini pemulung? Syoan, kau benaran kau hormati. Para leluhur, upeti buat aula leluhur pun berani kau palsukan. Kau permainkan kami seolah kami bodoh, ya? Apa kau kira? Karena hari ini ramai, kami nggak akan periksa teliti. Cuma sampah ini saja. Apa ada barang di bawah plastik lembu? Aku sudah lihat. Sepertinya itu giok. Ternyata jimat giok juga. Tapi yang ini besar sekali. Kalau dibandingkan, hadiah Kiara itu sepertinya memang terlalu biasa. Betul, punya Kiara jadi nggak berkilau lagi. Astaga, giok ini jernih sekali. Cuma bahan bakunya saja sudah berapa? Ini hadiah yang kusiapkan. Buat aula leluhur kita. Kalian saja belum buka. Kenapa bilang aku pasukan? Jalan desa kita. Jelek sekali. Aku tentu harus lindungi pakai plastik gelembung. Ini pengetahuan paling minim. Apa kalian nggak tahu? Atau kalian memang berharap aku pasukan barang? Dari mana dia dapat? Jimat giok sejernih ini. Jangan-jangan bocah ini. Benaran sudah sukses di luar sana? Bukannya artinya kita sudah singgung orang? Dia bisa sukses apa? Mungkin saja sengaja dibawa buat tipu kita. Jimat giok sekecil ini memang gak usah dilindungi. Cukup dipegang di tangan saja. Kau sombong apa? Siapa yang tahu? Punyamu ini dibuat dari sampah apa? Jimat giokku ini dibuat master terkenal. Ini harta warisan keluarga Kiar. Harta warisan keluarga? Sepertinya keluarganya juga bukan siapa-siapa. Kau. Master terkenal yang kau bilang itu bisa buat patung asal dibayar. Barang di tanganmu itu paling mahal cuma 40 juta. Jika barangmu bisa ditaruh di aula leluhur untuk disembah, punya aku bisa buat ayahku. Halaman silsilah baru.
Omong kosong. Kau kira kau bisa seenaknya? Kalau bawa batu jelek ini, siapa bisa buktikan ucapannya benar? Siapa? Tapi warna dan kilauan giok ini memang lebih bagus dari jimat giok dari Kiara. Jangan-jangan bocah ini benaran gaet orang besar. Yang hebat di luar sana? Aku punya kerabat yang punya bisnis giok. Aku ngerti sedikit. Biar aku periksa. Giok hijau kaisar paling berharga. Kualitas gini di ruangan. Tetap berkilau sempurna. Pasti miliaran. Selain itu, masih bisa buat jimat sebesar ini. Mungkin tak ada duanya. Syaan, hadiah semahal ini. Benaran darimu? Betul, dariku. Ibu, aku sudah bilang, aku pasti akan buat papan roh ayah. Dengan sah, ditaruh di tengah aula leluhur. Apa maksudmu? Apa giok ini? Sudah nggak ada lagi. Nggak juga. Bahan baku giok ini masih bisa dicari. Tapi cari bahan baku yang besar dan sempurna gini, susah sekali. Jadi, di dunia ini nggak mungkin ada jimat giok kedua yang sesempurna ini. Cantik sekali. Cantik sekali. Ini sudah jelas giok hijau kaisar. Tercantik yang pernah kulihat seumur hidup. Barang berharga gini, ini juga cuma pernah kulihat di TV. Bukannya miliaran. Miliaran? Jimat giok yang langka gini. Bahkan nggak bisa dibeli pakai uang. Hadiah ini mahal. Xuan sudah sukses. Iya, donasikan barang kelas dunia ke aula di luar. Soalnya, kali ini hebat. Para warga, dulu keluarga kami memang yang paling miskin di desa. Tapi orang tuaku ajari aku, orang miskin tetap harus ada ambisi. Orang tak cuma pandangan jauh, tapi juga tahu balas budi. Aku besar di desa kita. Para warga di sini juga sudah sering bantu aku. Jadi, jimat giok ini juga buat ungkapkan rasa terima kasihku pada para warga. Jimat giok ini cuma ada satu di dunia. Nggak ternilai harganya. Cuma keluarga ternama yang punya hak buat sembah ini di aula leluhur sendiri. Ini bisa berkati warga desa Jiri. Biar selalu lancar sesuai harapan, aman, dan beruntung. Bagus. 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 Bisa buktikan jimat giok ini asli. Ini. Giok hijau kaisar ini terlalu langka. Gak ada alat bantu, aku cuma nilai pakai mata. Aku juga gak berani jamin. David, beraninya kau. Jimat giok ini palsu. Kalian jangan ditipu sama dia. Kenapa kau bilang punyaku palsu? Kau memang gak tahu apa-apa. Pura-pura, tak cari tahu dulu. Kau kira orang kaya zaman sekarang akan pamerkan barang berharga semahal ini? Malah harusnya sudah mereka sembah. Betul. Aku dengar, para orang kaya itu bangun ruang koleksi. Semua barang berharga ini disimpan di ruang koleksi. Mana ada seperti kau yang asal bawa keluar gini? Karena di mataku, meskipun ini langka, ini belum cukup mahal sampai harus aku koleksi. Karena kualitasnya masih nggak capai standar. Kau berani bilang nggak capai standar? Kau beneran kira dirimu itu orang besar? Barang seperti giok itu gak bisa dibedakan keasliannya sama orang awam. Barang ini cuma 1 juta, kau malah ngaku-ngaku 1 miliar. Kamu memang bawa barang palsu buat ejek orang desa seperti kami yang gak bisa bedakan keasliannya. Barang berharga kelas dunia. Bahkan tak bisa dibeli sama konglomerat kabupaten kami. Cuma bangsawan abad seperti grup Surya yang punya. Apa kau mau bilang? Grup Surya kasih ini buatmu. Kau memang benar. Memang Gian dari grup Surya yang kasih aku. Apa kau tahu? Pak Gian itu siapa? Dia itu orang berpengaruh di kota Yira. Dia monopoli seluruh bisnis. Dia itu
Pemimpin kota Ira. Kakinya bertapak santai saja, bisa musnahkan desa kita. Pak Jian, itu bukan orang yang bisa digaet sama anak miskin sepertimu. Memangnya siapa kau? Kau bahkan nggak berhak ketemu dia. Demi buat ayahmu, bisa masuk aula leluhur, kau benaran halalkan segala cara. Kau sampai berani bohong apapun. Orang nggak bermoral sepertimu. Jangan harap masuk aula leluhur. Cepat bawa giok jelekmu ini. Keluar dari... Kalau bukan demi ayahku, mungkin seumur hidup, kalian takkan lihat giok kelas dunia ini. Sebelum datang, kau nggak berkaca dulu. Tampangmu miskin gitu, masih berfantasi jadi konglomerat dunia? David, ucapanmu ini keterlaluan. Aku keterlaluan? Anak angkatmu yang baik ini. Bohong terus. Bawa barang palsu buat tipu semua orang. Dia nggak cuma tipu kami, dia juga mau tipu para leluhur. Betul, David benar. Dia berani bawa barang palsu buat disembah di aula leluhur. Inilah anak baik yang kau besarkan. Kalau dia sampai berhasil, aku bisa malu. Waktu ketemu leluhur di alam baka nanti. Dengan cara kalian perlakukan keluarga, leluhur juga nggak mau ketemu kalian. Kau, jaga cara bicaramu dengan senior. Aku sudah bilang, kalian juga nggak pantas jadi seniorku. Kalian beneran nggak tahu, kalian sudah singgung siapa. Kalian sekeluarga. Tunggu saja dihabisi. Siapa yang berlagak sekali? Mau habisi pacarku sekeluarga? Siapa yang berlagak sekali? Mau habisi pacarku sekeluarga? Paman Zizi, pas kali kalian juga di sini. Kiara, dengar dari David, jimat giok itu harta warisan keluarga kalian ya. Kau beneran sudah berniat. Ini bukan apa-apa. Hari ini pagian, pilih aku langsung buat sambut presiden. Aku masih perlu kerja sama kalian. Apa? Presdir? Orang besar yang kau bilang di telepon itu, Presdir Grup Surya? Iya, katanya presdir pulang buat kunjungi keluarga. Entah siapa di desa kita yang beruntung sekali. Ternyata dia keluarganya presdir. Astaga! Di seluruh kota Hira. Enggak. Di seluruh negara Dino, dia Presdir Grup Surya yang kaya raya. Kiara, kita akan sukses besar. Ya, Kiara, kau tenang. Aku akan suruh semua warga desa buat kerja sama denganmu. Dijamin Presdir akan merasa... Hari ini Pak Jian bilang, setelah urusan hari ini beres, aku akan dipromosikan. Nanti aku juga akan bawa David pindah tugas ke kantor pusat. Baguslah. Promosi bareng. Kalau gitu, kalian juga bisa saling bantu dan jaga, ya kan? David dapat pakar sepertimu. Benar keberuntungannya? Sean, aku dengar mereka bilang itu presdir. Sepertinya itu orang yang nggak bisa kita singgung. Kita pergi duluan. Ibu, jangan khawatir. Aku mau lihat gimana kalian akan sambut presdir ini. Lihat nggak? Kiara ini nggak cuma cantik, tapi juga sangat cakep. Dia bisa bawa keluarga kami, bahkan seluruh desa kita, buat berkembang besar. Dia itu orang penting di desa kita. Mana seperti kau, begitu pulang, langsung buat hal kotor. Buat desa kami malu. Kenapa orang ini agak familiar? Rasanya pernah ketemu di mana? Ada apa ini di lantai? Ketua bentar lagi sampai. Nggak boleh ada kesalahan dikit pun. Ini ulah dia. Dia nggak tahu diri. Dia adopsi bibiku. Waktu itu, dia tinggalkan orang tuanya. Setelah pulang, dia malah halangi kami bangun jalan. Dia bawa jimat gok palsu ini. Katanya giok hijau kaisar. Dipersembahkan ke aula leluhur. Iya. Bikin 8 generasi malu saja. Untung kami tangkap basah dia. Kiara, hati-hati tanganmu. Ini benaran. Jimat giok hijau kaisar. Kiara, maksudmu jimat giok hijau kaisar yang pecah ini asli? Kiara, apa kau? Nggak salah lihat? Iya. Anak nggak tahu diri ini. Mana mungkin bisa bawa barang yang asli? Aku nggak mungkin salah. Ini giok hijau kaisar langka, dibentuk jadi jimat. Seluruh kota Ira, bahkan di seluruh Dino, cuma satu seperti.
Sean, giok ini sangat berharga. Sayang sekali sampai pecah. Mereka memang gak beruntung. Rezeki yang dikasih cuma-cuma hilang karena kebodohan sendiri. Gak kusangka, ternyata ini benaran asli. Satu-satunya di dunia. Itu harganya pasti mahal sekali. Bukannya cuma kaca hijau? Kenapa bisa jadi giok hijau kaisar asli? Giok jimat ini, Pak Gian, yang dapatkan dengan susah payah. Aku pernah kerja sama dia dan pernah lihat ini secara langsung. Corak dan warnanya ini sudah jelas asli. Gimana mungkin? Gimana mungkin? Ini sudah bisa jadi kehormatan buat desa kita. Sekarang malah hancur gini. Habislah sudah. Habis sudah. Semuanya habis. Jimat giok hijau kaisar ini harta tak ternilai. 10 desa jiri nggak sanggup ganti rugi. Siapa yang jatuhkan ini? Aku juga nggak tahu. Ini beneran asli. Kalian tahu nggak? Yang kalian jatuhkan ini kehormatan bagi... Kalau ini diletakkan di aula leluhur, pasti sangat bikin bangga. Ini juga bukan salah David. Siapa yang sangka sih nggak tahu diri ini bisa kasih hadiah semahal ini? Kau, jimat giok ini, kau yang kasih? Iya, aku yang kasih. Kau. Aku kenapa familiar sama kau ya? Jangan. Dia memang orang berkuasa? Tentu saja kau pernah lihat dia. Kau lupa? Dia anak adopsi keluarga Zaki. Dulu kau yang paling remehkan dia. Bajunya compang camping, seperti pengemis kecil. Ternyata kau masih berani pulang ke sini? Dia berani kembali, tapi sih nggak tahu diri ini bahkan bilang, jimat giok ini dikasih Pak Gian. Apa? Pak Gian? Itu mustahil. Banyak mitra incar kerjasama, semua ditolak mentah-mentah. Berarti dia cuma membual. Xian itu cuma pengangguran. Mana mungkin dia bisa berhubungan sama Pak Gian? Pasti mereka sekongkol mencurinya. Iya. Mereka pasti curi ini. Iya, benar. Keluarga mereka. Bukan cuma nggak bermoral, tapi juga pencuri. Kalian mau curi barang? Juga nggak lihat-lihat dulu. Barang mewah seperti ini juga berani kalian curi. Kalau Pak Gian tahu, keluargamu bisa dipenjara seumur hidup. Jangan harap bisa bebas. Kalian nggak punya bukti, tapi asal tuduh. Joan sejak kecil selalu jujur dan apa adanya. Dia bukan orang seperti itu. Itu dulu. Siapa yang tahu selama beberapa tahun di luar negeri, dia sudah lakukan hal menjijikan apa? Ayahnya sakit parah saja, dia tak pulang jenguk. Selama ini, aku nggak bisa ada di samping ayahku untuk jaga dia. Itu salahku. Jadi mulai sekarang, aku akan lindungi ibuku. Aku nggak akan biarkan kalian ganggu keluargaku lagi. Kalau cuma membual, semua juga bisa. Orangnya sudah mati baru mau berbakti. Kalau orang lain dengar, siapa yang bakal percaya? Kalian. Percaya atau enggak itu terserah kalian. Tapi soal Gian itu, aku harus tanya dia lagi. Dia gimana atur anggotanya sampai begitu? Apa semua orang bisa seenaknya pakai nama grup Surya dan berbuat semaunya? Dasar pencuri, kau nggak pantas sebut nama Pak Gian. Iya, cuma orang rendahan sepertimu, aku dan Kiara bisa bereskan kau. Nggak usah repot-repot, ganggu Pak Gian segala. Mungkin bagi kalian, Gian Loman itu sudah sosok yang luar biasa. Tapi bagiku, dia nggak lebih dari seekor anjing penjaga. Kalian berdua bahkan lebih rendah dari anjing. Jadi kalau kalian mau bereskan aku, kalian benaran terlalu sombong. Kau sombong. Cuma omong besar, semua bisa. Aku dan Kiara sekarang kerja di grup Surya. Sebentar lagi kami masuk kantor pusat. Sedangkan kau cuma pria pemalas yang nempel sama wanita. Kalau dia bosan sama kau dibuang ke tong sampah. Aku sudah tahu. Pasti dia ini nggak berhasil di luar negeri. Dan iri. Karena lihat David punya segalanya. Barang curian ini. Kau jadikan hadiah para pengawal ini. Kau yang sewa, kan? Berapa sewanya sehari? Bibi, belum tentu juga. Dia sekarang nempel sama janda kaya. Dia sama saja kayak ibunya. Ibunya hidup bergantung sama pria. Dia juga hidup bergantung sama wanita.
Kalau hina aku anggap itu gonggongan anjing. Tapi siapapun nggak boleh hina ibuku. Sean, berani kau pukul aku? Meskipun aku nggak suka pukul wanita, tapi jelas kau ini bukan manusia. Kau? Kiara, Dari kecil sampai sekarang, gak ada yang berani mukul aku. Sean, awas aja kau. Sean, sekarang kau makin menjadi-jadi ya. Kalau Kiara, kenapa? Kau bisa tanggung jawab. keluarga kalian punya sedikit kuasa semena-mena, halangi pemakaman ayahku, paksa ibuku nikah lagi. Orang kayak kalian, dimanapun cuma bakal jadi aib di industri ini. Jadi mulai hari ini, aku akan keluarkan kalian dari industri. Nama dan reputasi kalian hancur, diblokir seumur hidup. Apa kau bilang? Mau blokir aku? Aku malah nggak sabar diblokir kau. Sean, aku takut. Oke, kalau gitu, akan kukabulkan. Sekarang juga pecat Kiara Zen dan David Seno. Blokir mereka selamanya. Nggak boleh direkrut kembali. Sean, di kantor pusat pun, kata orang, butuh banyak prosedur. Cuma telepon bisa pecat kami? Kau kebanyakan nonton drama ya? Mungkin orang lain memang harus ikut prosedur. Tapi aku cukup pakai telepon. Mau pecat kami? Kau kira kau siapa, hah? Ya. Sean, kau ini tipu orang saja sudah parah. Sekarang kau sampai tipu diri sendiri. Iya. Sudahlah, kami nggak punya waktu buat main-main sama kau. Kalau nanti ketua datang, kau bakal kena batunya. Sebelum ketua datang, kita kan keluarga. Berlutut dan minta maaf padaku. Kalau enggak, kau nggak akan bisa tanggung akibatnya. Mau suruh aku berlutut dan minta maaf? Kau lagi mimpi ya? Jangan omong kosong lagi. Kau dan ibumu takkan nyerah sampai mati. Oke, biar ku kasih lihat sesuatu. Pengawal. Cik An, Ibu, nggak apa-apa. Gimana ini? halo. Apa? Apa kau bilang? Aku dipecat. Apa? Dipecat? Ini. Kiara, bukannya kau bilang kau naik jabatan. Kenapa kita malah dipecat? Iya, Kiara. Kenapa bisa? Kau dan David gak mungkin sampai dipecat kan? Iya. Jangan-jangan Sean ini benaran punya koneksi ke petinggi grup Surya? Kiara, kau bilang kau. Orang kepercayaannya pagian. Cepat telepon dia. Iya, Kiara. Sean, kalau kau ada koneksi grup Surya, kenapa nggak bilang dari awal? Ini cuma salah paham saja. Iya. Gimana pun juga, David tetap sepupumu kan? Masih sekeluarga. Bukannya tadi mau kasih aku pelajaran? Sekarang kenapa tiba-tiba jadi bahas keluarga? Sudah cukup, diam semuanya. Jangan-jangan, Sean. Beneran orang berkuasa, tapi di kantor pusat kami nggak pernah dengar nama itu. Halo, Pak Jian. Kiara, kau sudah sampai desa Jiri. Soal sambut ketua kali ini, jangan sampai ada kesalahan. Kalau enggak, kita semua bakalan kena batunya. Pak Jian jangan khawatir. Tentu saja, aku sudah sampai di desa Jiri. Itu soal jabatanku sekarang. Jabatan? Mau naik jabatan? Tenang saja. Asalkan urusan ini beres. Bukan cuma naik jabatan, mau jadi sekretaris utama juga bisa. Iya, Pak Jian, tenang saja. Aku pasti selesaikan ini. Bagian, Kiara ini kerjanya biasa saja. Kenapa bisa sampai diprioritaskan sekali? Apa cuma karena dia satu kampung sama ketua? Aku sudah cek. Dia bukan cuma satu kampung sama ketua. Dia juga pacarnya sepupu ketua, David Seno. Pantas saja. Ternyata dia keluarganya ketua. Kalian para anak muda kerjanya terlalu sembrono. Kalian harus lebih sopan. Jangan sampai nggak sadar. Malah singgung orang yang berkuasa. Pak Jian benar. Oh iya. Hadiah yang kau kasih ke keluarga David sudah dikirim semua? Sudah dikirim. Sekarang ini harusnya sudah sampai desa Jiri. Oke.
Sopir, tangkap gas. Harus sampai desa Jiri secepatnya. Oke. Gimana? Itu pagian ya. Kita beneran dipecat. Pak Gian bilang, asal aku bereskan tugas yang dikasih ini, aku bakal diangkat jadi sekretaris utama. Pokoknya aku nggak mungkin dipecat. Shen, ini pasti kau. Sewa orang buat akting ya? Sean, baru keluar sekali sudah pelajari. Semua trik kudang, berani bohong sama kami. Sama saja bunuh diri. Aku bilang, si bocah ini mana mungkin punya koneksi sama grup kuliah. Ternyata, itu semua bohong. Selama ini kau di luar sana. Bukannya belajar hal yang bagus. Malah berani lakukan hal-hal yang konyol. Jadi jago bohong. Hari ini, ayahmu tak bisa masuk aula leluhur. Kau juga akan dikeluarkan dari silsilah keluarga. Sean, sebenarnya ada apa ini? Kau beneran bayar orang buat itu? Ibu, tentu saja nggak gitu. Gian itu penanggung jawab perusahaan cabang. Berita soal pemecatan orang nggak akan cepat sampai padanya. Benarkah? Sean, ibu gak harap kau hebat. Ibu cuma mau kau tenang dan jujur. Tenang saja, Ibu. Aku ingat semua pesan Ibu dan Ayah. Aku dari dulu selalu lakukan yang benar. Mau keluarkan aku dari silsilah keluarga. Oke. Kalian jangan sampai nyesal, ya. Nyesal? Iya, aku benar nyesal. Awalnya aku masih baik hati. Aku terlalu baik hati. Sudah biarkan kau masuk ke silsilah keluarga ini. Nggak boleh, nggak boleh. Sean nggak boleh keluar dari silsilah. Adikku, kakak mohon padamu. Sean itu anak yatim. Kalau dia dikeluarkan dari silsilah, dia nggak punya keluarga lagi. Ibu, kau nggak usah minta-minta sama mereka. Sekarang bukan aku yang bergantung sama desa Jiri, tapi desa Jiri yang bergantung padaku. Keluarkan aku dari silsilah, kerugian kalian. Bahkan, kerugian seluruh desa ini. Shen, cepat bicara. Kau ngalah saja. Jangan keras kepala lagi. Lihat kan? Dia malah nggak peduli. Mau jadi keluarga kita atau enggak? Mungkin. Dapat kartu hijau luar negeri. Dari wanita kaya. Buat apa dia? Peduli sama desa terpencil kita lagi? Jian Loman, mana Herka bang? Grup Surya, Ira, Nori. Kirim hadiah khusus. 1 unit villa di kota Ira, daerah Todra. 1 unit mobil mewah dan sebuah tongkat emas. Astaga, kali ini dikasih villa dan mobil mewah. Ini mahal sekali. Iya, villa di pusat kota saja harganya lebih dari 20 miliar. Siapa yang begitu beruntung bisa dapatkan perhatiannya Pak Gian? Apa mungkin semua ini benaran dikasih buat Sean? Si anak sial itu. Apa dia benaran kenal orang berkuasa di grup Surya? Hadiah dari Gian. Sudah ku terima semua. Aku dan ibuku nggak butuh ini. Suruh dia bawa kembali. Kau siapa? Semua hadiah ini bukan untukmu. Kenapa kau yang tolak? Izin tanya, hadiah ini bukan buat Sean? Jadi untuk siapa? Ini hadiah khusus dari Pak Gian untuk Pak David. Bagus, bagus sekali. David memang hebat. Benaran, Botak? Iya, Pak David. Ini dipersiapkan khusus oleh Pak Gian untuk promosi Anda dari wakil direktur jadi direktur divisi teknik. Bagus, bagus. Aku kira hadiah itu buat anak sial itu. Aku sudah bilang, Sean mana mungkin dihargai segitunya. Sampai Pak Gian antar hadiah buat dia. Keluarga kita kali ini beruntung sekali. Kenapa berhenti? Pak Gian, jalanan di depan terlalu sempit. Mobil nggak bisa masuk. Kita cuma bisa lewat jalan memutar. Nggak bisa. Kita nggak boleh bikin ketua. Tunggu. Semuanya turun. Ayo semuanya ikut aku. Lari. Kita masuk ke desa Jiri. Cepat. Shen. Lihat baik-baik. Aku ini direktur.
Yang bagian pilih sendiri. Keluarga kami sebentar lagi bakalan sukses. Pecundang sepertimu bisa apa? Aku sudah bilang, Pak Jian, mana mungkin peduli sama kau yang pemalas gitu. Ternyata ini dikasih ke David. Tiara, ini pasti kau sering puji dia di depan ketua. Itu sudah seharusnya, Bibi. David pacarku. Kalau bukan aku yang dukung, siapa lagi? Bagus-bagus. Kepala desa pintar rawat anak. David sangat sukses. Hadiah-hadiah ini sampai dikirim ke aula leluhur. Bikin desa kita bangga banget. Iya, apalagi Kiara. Dia pacar yang sangat pengertian. Kalian jadi orang tua, tinggal santai nikmati hidup. Mereka memang luar biasa. Kalau itu anakku, aku tidur pun sambil ketawa. Karena didikan orang tua yang baik, nggak kayak juara ujian masuk PTN, tinggalkan orang tua angkat, pulang ke desa cuma bikin masalah. Benar. Dulu, setelah orang tuamu menemukanmu, mereka berjuang. Mati-matian mengurus. Apa hasilnya? Kau malah jadi anak gak tahu malu. Yang hidup bergantung sama wanita. Menurutku sih, untung Sean ini bukan anak kandung. Kalau anak kandung, dan jadinya gini, kalau aku jadi orang tuanya sih, aku pasti sudah stres dan mati duluan. Iya. Kenapa kalian ngomong gitu? Sean itu anak baik. Meskipun kau nggak punya apa-apa, dia tetap kebanggaan aku dan Wino. Orang yang nggak punya kemampuan, memang jago cari alasan. Suamimu juga sampah. Uang mahar nggak kasih, cuma bisa merepet. Jangan banyak bicara. Aku. Dia, waktu kau nikah sama Juna, kau minta satu rumah. Keluarga kami nggak ada uang bangun rumah. Wino yang bayar. Kau terus-terusan bilang, dia nggak kasih mahar. Itu karena uangnya semua dipakai buat bangun rumah kalian. Terus kenapa? Kau kakak beri adik uang itu wajar. Itu kewajibanmu. Wino sudah nikah sama kau, jadi dia juga harus bantu. Keluargamu kuma keluar sedikit uang. Kau masih dendam. Kau memang pantas miskin seumur hidup. Huna adikku. Uang keluarga kami sulit. Waktu kalian minta uang, kalian bilang kita keluarga. Sean mau ujian PTN, uang sekolahnya kurang. Wino mau pinjam uang. Kalian malah usir dia. Untung gak kupinjamkan. Bajingan kecil ini, begitu masuk kuliah langsung hilang. Kalau kupinjamkan, pasti gak akan dibayar. Kau adik kandung ibuku, tapi kau nggak lindungi dia. Kau malah sekongkol sama anak istrimu, buat sakiti dia. Malah mau jual dia ke pemuda desa. Orang kayak kau, memangnya pantas disebut pria? Aku memang adiknya. Aku suruh dia nikah sama siapa, terserah aku. Kau ini, dasar binatang, malah berani marah dan perintah-perintah aku. Belajar bertahun-tahun, juga sama sekali. Gak punya sopan santun. Kalau orang tuamu gak mendidikmu, sini biar aku yang ngajari. Gak ada yang bisa didik aku lebih baik dari orang tua. Jelas-jelas kalian yang salah. Masih ngotot mau menang. Kau! Dulu renovasi rumah cuma minta kau bantu berapa ratus ribu. Aku kembalikan. Ambil ini. Sudah lunas. Ratusan ribu puluhan tahun lalu, dihitung sekarang harusnya puluhan juta. Pinjam segitu. Kenapa kembalikan juga segitu? Bukannya ini penindasan? Iya. Masalah ini, kepala desa nggak adil. Oke. Kalian tunggu aku di sini. Uangnya nggak cukup? Kutukannya keluarga kalian buruk. Ternyata mau tipu uang ya? Kami nggak gitu. Nggak gitu. Bilang saja mau berapa, biar kalian nggak bisa omong besar lagi. 10 miliar. 10 miliar? Harga rumah naik berapapun, nggak sampai 10 miliar kan? Sean, kau berutang di luar ya. Kau pulang ke desa, mau tipu orang buat bayar utangmu. Begitukah? Udah ngar? Putramu jadi direktur. Komisi proyek jalan, pasti di atas 10 miliar kan? Kau ngomong apa? Kalau nggak mau ketahuan, ya jangan lakukan. Kau sembarangan ubah jalan. Mulai makam leluhur Saki. Bukannya karena jalan itu paling lurus. Kau dapat komisi paling banyak kan? Aku nggak tahu kau ngomong apa. Jalan itu direncanakan dari dulu. Pecundang sepertimu ngerti apa? Benarkah? Kalau itu benar, berani tunjuk draft awal? Iya, kulihat mandor kalian. Selalu pegang itu. Lebih baik kasih lihat saja. Itu dokumen rahasia. Mana bisa sembarangan kasih lihat?
10 miliar. Aku seharusnya bilang lebih banyak. Keluarga Zaki baru pertama. Selama menghalangi jalanmu, kuburan leluhur siapapun akan kau ampuni. David, kau masih manusia bukan sih? Pengawal, ambil balik draftnya. Lepaskan. Bukannya kau sombong. Ayo bangun dan lawan aku. David, kau pasti bakalan bayar perbuatanmu ini. Satu-satunya yang kubayar adalah usir kau dan ibumu dari desa Jiri. Lepaskan ibuku. Tekan lebih kuat. Ibu. Hentikan. Kalian ini lagi apa? Ibu. Kau siapa? Siapa izinkan masuk? Pak Jian, kenapa ke sini? Pak Gian, jangan-jangan dia. Pak Gian Lomar dari grup Surya. Melihat reaksi Kiara, sepertinya benar. Kenapa Pak Gian ke sini? Jangan-jangan dia sudah tahu kalau Sean curi jimat gioknya dan datang minta pertanggungjawaban? Gimana ini? Sudah kuduga, anak ini memang jahat. David, masalah jimat giok itu jangan sampai libatkan desa ini. Ayah, tenang saja. Semua ini salah Sean. Pak Gian sudah datang. Kami beneran gak ada siapkan sambutan. Anak ini bikin onar saja. Dia juga curi jimat giok Anda. Kami lagi hukum dia. Tapi tenang saja, aku segera usir dia keluar. Dan suruh dia bayar 10 kali lipat. Benar-benar. Kami benaran nggak tahu apa-apa. Ini ulah dia. Kalau mau salahkan, salahkan dia saja. Kau bilang mau hukum siapa? Dia orangnya, orang rendahan ini. Bagian tenang saja. Kami pasti akan hukum dengan berat orang-orang rendahan seperti ini. Kau sudah lihat kan? Ini Pak Gian. Bukan cuma di desa Jiri, bahkan di seluruh Kabupaten Nori, Pak Gian sudah kayak dewa. Dia juga pemilik asli jimat giok yang kau pecahkan. Habislah kau. Harusnya kami usir kalian dari tadi. Mau pergi pun sudah nggak bisa. Iya, kali ini aku kepala desa. Juga nggak bisa bantu kalian. Kalian urus sendiri nasib kalian. Gian Loman, orang-orang ini adalah bawahan yang kau urus. Kau, kenapa kau ngomong gitu sama Pak Gian? Lancang, dasar rendahan. Beraninya kau panggil sama Pak Gian. Tadi kau panggil dia apa? Rendahan. Nggak tahu diri, kau cari mati ya? Pak Gian, kau nggak salah pukul orang. Pak Gian, itu anakku David. Dia direktur yang Anda tunjuk. Yang itu, barulah orang yang bikin masalah. Yang kupukul itu, orang yang mulutnya hina. Dan nggak tahu hormat. Pak Gian, Anda nggak salah paham? Bukannya tadi Anda perintahkan anggota untuk kasih hadiah ke David? Kenapa sekarang malah pukul dia? Iya. Dia baru saja diangkat jadi direktur. Dan itu Anda yang tunjuk. Iya, Pak Gian. Apa Anda ada salah paham? Salah paham? Kalau bukan karena ketua, kau kira David payah ini bisa jadi direktur dan bisa kukasih hadiah? Ketua? Gak mungkin. Aku sudah bilang sambut ketua dengan baik. Gini caramu sambut ketua. Gian Loman, penanggung jawab perusahaan cabang Grup Surya. Salam hormat ke ketua dan Butina. Kami lapor kegagalan karena biarkan orang rendahan ini hina ketua dan Butina. Ketua hukum kami. Salam hormat ketua. Salam hormat Butina. Apa? Dia itu ketua? Pak Gian, Anda nggak salah? Ya? Dia itu anak yang dipungut di jalan. Iya. Dia anak pungut. Bukannya dia marga Zaki. Kenapa bisa jadi ketua di grup Surya? Pak Gian pasti cipu lagi. Iya kan? Identitas ketua memangnya berhak diragukan. Sama orang sepertimu, siapa yang kasih kau nyali? Sampai berani gitu sama ketua? Ketua? Ini mustahil. Sean, kau ketua grup Surya.
Iya, Ibu. Nama asliku Mak Surya. Aku pewaris grup Surya. Waktu kecil, paman kedua aku khianati aku dan dorong aku ke sungai. Lalu, kalian berdua selamatkan aku. Aku bisa hidup kedua kalinya. Lulus PTN. Kakekku paksaku. Jalani 4 tahun pendidikan tertutup agar gantikan pewaris grup Surya. Sekarang aku bebas pulang. Tapi, aku belum sempat lihat ayah untuk terakhir kalinya. Anak baik. Anak baik. Bisa pulang saja. Sudah sangat bagus. Tak sangka Sean ketua grup Surya. Grup Surya yang itu. Tina, kau akhirnya nikmati jerih payahmu. Kau bakal hidup enak sekarang. Sudah aku bilang Sean anak baik. Sudah jadi ketua pun gak lupa asal usul. Begitu pulang, dia bangun kampungnya. Iya. Coan benaran. Ketua di grup Surya? Aku sudah singgung ketua. Habislah aku. Sekarang aku benaran gawat. Kalau gitu aku benaran bakal kehilangan pekerjaan. Kau pukul aku. Ini semua salahmu. Dasar murahan. Bukannya kau bilang, kau kepercayaannya Pak Jian. Kenapa kau nggak pernah ketemu ketua? Ini semua salahmu. David, bukan karena keluargamu. Bicara omong kosong, aku takkan singgung ketua. Dan kehilangan pekerjaanku. Kembalikan kerjaanku. Sudah. Dasar murahan. Gian, bawa 2 orang ini pergi. Mereka sudah salah gunakan kekuasaan, blokir mereka selamanya. Ketua, aku salah. Ketua. Kasih aku kesempatan. Sean? Enggak. Max, kita ini keluarga. Iya. Kau jangan bikin David hilang kerja. Nanti gimana dia hidup? Iya. Max, aku itu pamanmu. Aku mohon, maafkan David ya. Lancang. Kau kira kau siapa? Max itu nama ketua. Orang sepertimu gak berhak panggil. Iya. Kami memang gak pantas. Ketua, kasihanilah kami. Ketua, aku mohon padamu. Aku itu pamanmu. Kita ini satu keluarga. Sekarang kau baru tahu. Kau pamanku. Sekarang kau baru tahu kita keluarga. Kau nggak biarkan ayahku dikubur. Paksa ibuku nikah sama Dani. Mau usir aku dari silsilah keluarga. Memangnya kau ada pikir kita satu keluarga? Ibuku sampai mohon-mohon padamu. Tapi kau tetap gak peduli. Kau bukan mau akui aku jadi keluarga. Kau cuma mau akui ketua jadi keluargamu. Kalau aku tak pulang, mana ku tahu kalian manfaatkan kekuasaan. Semena-mena di desa ini, sebagai kepala desa, kau manfaatkan fasilitas untuk segala hal. Mulai hari ini, jabatan kepala desamu dicabut. Kau dilarang masuk desa Jiri selamanya. Bawa dia. Sean, aku. Kak, tolong minta Sean. Maafkan keluarga kami. Sean, Max. Kakak, tolong selamatkan kami. Selamatkan kami. Warga desa sekalian, orang tuaku sejak kecil selalu ajarkan. Harus berterima kasih dan balas budi. Sejak kecil, aku sudah dibesarkan di desa Jiri. Warga desa sekalian juga sudah banyak membantuku. Terutama orang tuaku, Tina dan Wino. Atas nama grup Surya, aku akan alokasi dana 1 triliun untuk bangun jalan di desa kita. Proyek ini akan aku awasi sendiri. Selain itu, kedepannya aku akan dirikan sekolah harapan di desa kita. Aku harap warga desa bisa bantu aku. Bagus! Mulai sekarang, bikin halaman keluarga pribadi untuk ibu Tina. 100 tahun kemudian, Tina dan Wino pantas untuk duduk di tempat tertinggi. Di aula leluhur. Ayah, aku pulang mengunjungimu. Why no? Sean pulang mengunjungimu. Salah? Aku salah panggil. Harusnya aku panggil kau, Max. Di depan ayah dan ibu, aku akan tetap jadi Sean. Anak baik. Wino, kau dengar itu kan? Sean sudah temukan orang tua kandungnya. Dia sudah sukses.
dan bahkan bisa bangun jalan di desa. Ayah, waktu hasil ujian masuk PTN keluar, aku ditemukan sama kakekku. Biar tak dikehar paman, ikut pelatihan tertutup di luar negeri 4 tahun. Jadi, aku melewatkan kesempatan untuk ketemu ayah. Ayahmu nggak bakalan marah padamu. Dia selalu bangga padamu. Sekarang Xian sangat tegas. Hari ini, dia juga bereskan masalah David dan keluarganya. Ayah, ayah tenang saja. Aku pasti akan jaga ibu dengan baik. Aku nggak akan biarkan siapapun tindas kita lagi. Ibu, sekarang ayah sudah nggak ada. Ibu pindah saja ke kota Yira, biar aku lebih mudah merawat ibu. Aku sendiri juga bisa. Kau begitu sibuk, aku nggak mau merepotkanmu. Ibu, nggak repot kok. Tadi aku salah ngomong. Bukan aku yang jaga ibu, tapi ibu yang jaga. Menurut ibu, sudah berapa lama aku nggak makan? Masakan ibu sepulang kerja? Ibu sayang anak. Pindahlah, tinggal bareng anak. Aku beneran nggak bisa tolak. Ya sudah. Oke, sekarang aku akan belikan ibu baju baru. Oke? Ayo. Ayo, ibu. Xuan, kenapa sampai pergi ke mall? Ibu, dulu keluarga kita hidup miskin. Ibu bahkan gak pernah beli baju baru. Kalau baju ibu robek, ibu cuma tambah saja. Waktu itu aku mikir, nanti kalau berhasil, pasti aku belikan ibu baju terbaik. Dima. Baik sekali niatmu. Jangan sia-siakan uangmu. Bajuku ini masih bisa dipakai beberapa tahun lagi. Ibu, seluruh mall ini milik grup Surya. Beli baju Dima sendiri, gratis. Ayo, kasih aku kesempatan berbakti sama ibu. Pilih satu ya. Oke, kita pilih satu ya. Oke, ayo. Pak Max. Ibu, itu. Aku ada kerjaan yang harus diurus. Ibu, masuk, lihat-lihat. Nanti aku masuk juga. Pergilah, kerjaan lebih penting. Oke. Selamat datang. Halo? Nenek tua, kami nggak terima petugas kebersihan. Bukan, aku datang buat lihat baju. Anda salah tempat. Di depan sana Walbaku murah. Di sini cuma jual merek mewah. Aku nggak salah tempat. Anakku yang suruh aku ke sini, dia sebentar lagi datang. Singkirkan tangan kotormu. Lihat saja kalau mau. Siapa yang izinkan kau pegang? Ini. Kau tahu nggak kalau kau pegang ini, kami harus habis jutaan buat bersihkan. Kau kelihatan miskin gini. Siapa tahu kau datang bawa kuman? Enggak kok. Aku tiap hari selalu ganti baju. Aku bersih kok. Kalau nggak beli, jangan pegang. Aturan gini saja nggak paham. Kalau mau beli, harus coba dulu. Biar tahu pas atau enggak. Kau beli? Tahu nggak? Baju termurah. Di sini saja sudah puluhan juta. Dasar nggak tahu diri. Jual rumahmu, Pon. Kau tetap takkan sanggup beli. Toko hanya melayani pelanggan terkenal. Kau yang seperti orang kampung ini, cuma turunkan kelas toko kami saja. Siapa bilang dia nggak sanggup beli? Bu, nggak apa-apa. Shan, ibu nggak apa-apa. Aku nggak beli. Kita pergi saja. Nggak apa-apa, Ibu. Jam buka malah usir pembeli. Kayak gini cara kalian, layani pembeli. Layani pembeli? Kalian orang kampung. Bahkan takkan sanggup beli sisa bahan bakuin. Masih mau dilayani? Dengar ya, jangan cari masalah denganku. Baju di toko ini tak boleh dicoba. Kecuali dibeli. Kata siapa kami nggak sanggup beli? Bukannya di sana sudah tertulis, bebas dicoba. Kenapa? Kami harus beli dulu baru boleh coba. Kamar ganti sebanyak itu fungsinya apa? Dengar maksud kalian? Masih mau coba? Nggak rasa pantas? Dengar, ya, ruang ganti di sini cuma buat pembeli. Itu yang sanggup bayar saja. Sean, sudahlah. Ibu nggak mau lihat lagi. Bayuku masih cukup. Kita pulang saja. Nggak apa-apa, Ibu. Kita jangan manjakan mereka.
Kau dengar ucapanmu? Kau memang cocok jadi anak si kampungan ini. Bajumu juga nggak bermerek kan? Entah ini baju asli atau tiruan. Masih berani bawa ibumu merusuk ke toko kami. Kami nggak jual produk tiruan. Perusahaan latih kalian buat pilih-pilih pembeli. Ya, kalau bajunya nggak bermerek, nggak dilayani. Bajunya sederhana, harus diusir. Kalau layani semua orang, cuma habiskan waktu. Kalian nggak mau beli, pergi saja. Mana pegawai kontraknya? Kerja lambat sekali. Kalau nggak mau kerja, pergi saja sana. Bu Linda, tadi aku rapikan rak. Kenapa sekarang malah gagu? Sana, gantung baju ini jauh. Jangan sampai si pemalas pegang. Bikin jel ya? Bukan, Bu Linda. Jangan ngomong lagi. Kau masih mau kerja atau enggak? Kalau nggak mau, sana pergi saja. Bukan, Bu Linda. Aku kenal sama mereka berdua. Pantas saja baunya miskin sekali. Ternyata kenalan. Pegawai kontrakku. Ternyata memang orang yang sejenis. Bu Linda, bukan gitu. Mereka berdua ini. Tiara, pikirkan baik-baik ya. Kau sudah diblokir dari seluruh industri. Tanpa toko komik. Kau sudah jadi penyapu jalan. Cuma pegawai kontrak yang dahan. Soke hari aku. Kalau nggak mau kerja, sana pergi saja. Pegawai macam apa ini? Hello, Pak Sony. Ada masalah di toko. Tolong segera datang. Oke, aku tunggu. Bodoh sekali. Percuma nasihati dia. Linda, kalau mau bunuh diri, jangan seret-seret lagi. Kenapa kalian masih di sini? Kenapa kami nggak boleh di sini? Kami ini pembeli. Kami berhak keluar masuk. Yang mampu beli saja, baru disebut pembeli. Kalian ini lebih mirip preman. Aku ingat kode etik pegawai di grup Surya. Pada poin pertamanya bilang, siapapun yang datang harus disambut dengan senyuman, kan? Tapi itu juga tergantung orangnya. Kalau kayak kalian, lebih cocok ke kedai pinggir jalan saja. 200.000 bisa beli 5 baju. Kau tahu betul ya? Bajumu ini juga belinya di sana. Kau? Ibu, 2 baju ini kokoh. Cobain ya. Nggak usah deh. Kita pulang saja. Ibu sudah janji sama aku. Ini. Jangan pedulikan dia. Di sini dia tak berhak bicara. Tunggu. Bisa cobain semua baju. Oke, Ibu? Awas kau. Panggil satpam. Oke. Panggil satpam. Siang bolong. Kau usir pembeli. Kalau ini tersebar, memangnya kau bisa pertahankan jabatanmu kepala toko? Tunggu saya kau. Ibu, baju ini cocok sekali buat ibu. Bagus. Beneran? Iya, aku belum pernah pakai baju sebagus ini. Coba lihat. Bahannya memang nyaman. Seumur hidup, tak pernah lihat diriku pakai baju sebagus ini. Orang dinilai dari bajunya, Bu. Dulu waktu ibu muda. Ibu wanita tercantik di desa, lupa? Anak ini jago sekali gombalin aku. Bagus sekali. Lihat deh. Kampungan sekali. Kenapa nggak ada yang sambut tamu? Bu Linda. Nyonya Mary? Sudah lama nggak datang ya? Selamat datang. Langsung ke ruang VIP favorit, Bu. Oke, aku antar ya. Bu Linda, kenapa sekarang orang miskin? Ini juga boleh masuk toko ya? Udara di sini bau. Orang apa saja bisa ikut belanja di toko yang sama kayak aku. Nyonya Mary, Anda tenang saja. Kami juga nggak bisa apa-apa. Orang-orang gini, memang susah diusir. Mereka ngotot berada di sini dan mau coba baju kami. 2 orang ini sangat kotor dan bau. Itu baju yang mereka coba, mana bisa dipakai orang lagi. Itu benar. Beberapa orang tebal muka justru tertarik. Diblokir tetap bertahan. Mungkin mereka gila. Karena miskin, dan maling barang orang. Lagi pula, mereka jangan kita saja. Cukup buat mereka makan seumur hidup. Nyonya Mary benar. Tapi, Bu Linda, kalau biarkan orang begini masuk toko, keamanan pembeli lain gimana? Kalau kau nggak usir mereka, aku nggak berani lagi datang ke tokomu. Nyonya Mary, jangan gitu. Anda anggota VIP di toko kami. Aku segera usir mereka. Anda tenang saja. Nggak dengar yang Nyonya Mary bilang. Kau tahu diri, cepat keluar dari sini. Jangan keterlaluan. Kami juga beli bahu. Kalian? Mau beli baju? Ayo bayar. Kami belum putuskan beli. Kenapa suruh bayar? Apa? Coba baju saja bayar. Kalau nggak mampu beli, bilang saja. Nggak usah sombong. Lihat saja dirimu sendiri. Memangnya ini tempat apa?
Ini bukan tempat yang bisa orang kampung kayak kalian datangi. Kenapa maki orang? Kenapa kau boleh datang, tapi kami nggak boleh? Kau mau bandingkan dirimu sama aku? Ya, suamiku itu bos perusahaan besar. Sama yang kerja sama dengan Mal Group Surya. Pendapatannya setahun lebih banyak dari yang pernah kau lihat seumur hidup. Suami Anda? Memang ini siapa? Suamiku, CEO, Grup Angkasa, Yudi Angkasa. Cuma perusahaan kecil saja, ngaku-ngaku jadi grup. Istrinya begitu benci. Orang miskin, cuma suka yang kaya. Pak Yudi pasti juga bukan orang baik. Pendapatan 20 miliar per tahun itu, asalnya legal. Kau ini siapa? Orang nggak tahu diri ini berani tuduh suamiku. Bu Linda, kenapa diam saja? Kenapa nggak cepat usir dua orang rendahan ini? Iya, Nyonya Mary. Berhenti. Apa yang kalian ributkan? Apa yang kalian ributkan? Pak Sony, dua miskin rusuh di sini. Mereka coba baju tanpa membeli dan malah tuduh-tuduh pembeli kita. Pak, Bu, di sini nggak boleh bikin keributan. Ganggu pembeli lain. Silakan keluar. Kami nggak ganggu. Pegawaimu tak kasih kami masuk. Karena baju ibuku sederhana. Baju yang ada di sini nggak boleh dipegang-pegang. Begitu cara pegawai kalian perlakukan pembeli? Apa? Yang dia bilang itu benar? Aku... Siapa yang bilang kau berhak usir pembeli? Pak Sony, mereka seperti orang desa, mereka nggak mampu bayar. Diam kau, mau sekali. Aku lalai tugas. Makanya pegawaiku menghina kalian. Bukan cuma dihina. Tadi dia bahkan hampir main tangan. Aku tanya padamu, kau biarkan pegawai rendahan begini. Perlakukan pembeli begini. Maafkan aku. Kedepannya, aku pasti akan hukum dia dengan tegas. Bu, baju yang Anda pakai ini, apa Anda suka? Kalau Anda mau, aku akan kasih harga diskon yang paling rendah dari toko kamu. Aku juga akan kasih 5 kupon belanja. Anda mau? Dikasih harga paling rendah pun dia nggak sanggup pilih. Nggak usah. Aku punya kartu anggota. Gesek saja. Masih saja mau berlagak hebat. Kartu anggota toko ini selalu hitam. Tak pernah ada yang emas. Ini kartu super VIP. Cuma satu di perusahaan. Jangan-jangan Anda ketua grup Surya legendaris? Kau memang jago menilai. Maafkan aku ketua. Kelalaianku sampai pegawaiku berani hina. Anda dan Ibu, ini semua salah. Grup Surya selalu utamakan pembeli. Pembeli adalah raja. Kalau bukan karena dua pegawaimu ini, aku nggak akan tahu. Kalau toko di grup Surya perlakukan orang dengan sangat rendah. Apa ini cara kalian? Layani pembeli? Pak Sony, kau lagi apa? Cuma 2 hendah. Kalau tak mampu beli, suruh saya pergi. Iya. Kau masih berani sombong? Kau tahu pria ini siapa? Dia ini ketua di grup Surya. Ketua? Ini mustahil. Kartu super VIP ini cuma ketua yang bisa. Siapapun yang berani pakai. Mesin tadi bakalan otomatis bunyikan alarm. Aku ternyata sudah singgung ketua. Aku pasti sudah bosan hidup. Mulai sekarang, aku pekat Linda. Mal di grup Surya nggak akan pekerjakan dia lagi. Jangan. Ketua, aku nggak tahu. Aku mohon, jangan pecat aku. Aku beneran butuh kerjaan ini. Aku mohon, Nyonya. Aku tahu aku salah. Nyonya, jangan pecat aku. Bagaimana bisa jadi gini? Nyonya Mary, Anda menghina ketua dan ibu. Kerja sama Mal grup Surya dan suami Anda berakhir. Selain itu, gak akan kerja sama lagi. Ketua, Ibu, ini salahku. Aku memang pantas mati. Mulutku jahat. Dan aku yang orang rendahan. Tolong jangan batalkan kerja samanya. Tolong jangan. Kalau suamiku tahu, dia akan hajar aku habis. Aku mohon. Kalau aku bukan ketua, cuma seorang pembeli biasa yang mau beli baju untuk ibuku, apa aku pantas mendapat perlakuan seperti ini? Gak akan. Aku lalai mengawasi. Oke, nanti kirim anggota. Inspeksi acak. Kalau kejadian begini terulang lagi, kau nggak usah jadi manajer lagi. Kau turun ke lapangan dan jadi staf penjualan saya. Paham?
Baik, kami siap diawasi kapan saja. Ibu, kita juga pulang. Nanti aku tunjukkan kemampuan memasakku, oke? Oke. Ayo,